Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, semoga senantiasa dalam limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita lakukan, kita laksanakan segala nikmat yang Allah berikan itu untuk mendekatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teramat sangat malu bila kita hidup dari semua fasilitas yang Allah berikan, tapi kita laksanakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah tentunya, sebagai nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, tentunya menjadi hal yang wajib bagi kita untuk kita taati Rasulullah, kita cintai Rasulullah, dan tentunya juga kita bela Rasulullah. Semoga nanti di akhirat kita juga dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, kajian kali yang berbahagia ini adalah memakmurkan masjid di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang ini atau akhir zaman ini, banyak kali di antara kita kalangan umat muslim itu berlomba-lomba mendonasikan sebahagian hartanya membangun masjid semegah-megahnya. Ya, bukankah masjid itu memang tempat terbaik yang seharusnya menjadi ukuran bahwa daerah tersebut adalah sangat cinta kepada Islam. Jadi ada satu peribahasa mengatakan bahwa barang siapa yang rumahnya jauh lebih megah daripada masjid di sekitarnya, maka itu menjadi identik bahwa orang tersebut, lingkungan tersebut adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakmurkan masjid, membangun masjid adalah salah satu hal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi tahukah kita bahwa yang dimaksudkan memakmurkan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan orang yang membangun masjid, bukan orang yang mendonasikan hartanya di masjid. Itu bukan termasuk orang yang memakmurkan masjid. Tapi siapa yang memakmurkan masjid itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ata zakata wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Jadi ayat ini memberikan pengertian kepada kita, kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Kita tahu bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah SAW. Jika kalau sudah yakin kepada rukun iman itu, maka paling tidak dia adalah orang yang taat menjalankan ibadah-ibadah, khususnya sholat. Karena kalau keimanannya tidak sesuai dengan pelaksanaan kesehariannya, maka disebut munafik. Contoh, dia mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sholat. Dia mengaku beriman kepada Allah tapi tidak puasa. Dia mengaku beriman kepada Allah tidak mau bayar zakat. Dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengerjakan haji misalkan, padahal dia mampu. Ini adalah bukan cerminan orang yang beriman, karena orang beriman itu adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Dia nyatakan dia beriman kepada Allah dan dia kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, kata Allah, yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman, kemudian orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir adalah orang yang juga dikategorikan menjadi ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Yaitu mereka-mereka tadi adalah orang yang menunaikan sholat. Orang yang menunaikan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi fenomena sekarang ini di kalangan kita umat Islam, masjid bangun megah-megah, besar. Ya, interiornya bagus, kemudian fasilitas AC dan lain sebagainya bagus, tapi jamaahnya sedikit. Orang yang datang ke masjid sedikit. Yang paling naifnya lagi, di antara pengurus masjid pada ribut. Ada yang sampai-sampai ke kantor polisi untuk masalah pengurusan masjid. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang-orang yang sibuk memperbaiki masjid tapi tidak sibuk memakmurkan isinya. Artinya tidak jarang di antara kita yang malas-malasan ke masjid.
Bulan suci Ramadan ini kita diajak oleh Allah dan Rasulnya untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid, mengisi masjid baik dalam majelis taklim, tausiah dan lain sebagainya. Majelis taklim itu sangat penting sekali untuk kita hadiri. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, man kharaja bi thulabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Kemudian innal malaikata tadau ajnihataha li thulabil ilmi ridho bima yatlub. Bahwa malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di antara orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mendengarkan majelis taklim di masjid, ya. Kemudian ada pertanyaan di antara kita, sah enggak sih sholat di rumah sendiri? Sah. Sebagai laki-laki sah sholat di rumah sendiri, tapi dia tidak sah sebagai laki-laki muslim yang sejati. Kenapa? Karena laki-laki yang sejati, muslim yang sejati adalah sholatnya ya di masjid. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah berangan, walaupun ini tidak terjadi, ya, artinya jangan dicontoh. Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat, andaikan saja tidak menjadi perkara besar gitu maksudnya, maka orang-orang yang sholat di rumah itu ingin Rasulullah bakar rumah mereka. Kenapa begitu? Karena ini menjadi salah satu anjuran Rasulullah yang sangat luar biasa. Namanya sunnah muakkad, ya, untuk laki-laki wajib ke masjid. Tidak ada halangan bagi dia untuk tidak datang ke masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana letak wajibnya ke masjid bagi seorang laki-laki. Begini, suatu waktu Abdullah ibnu Umi Maktum, ya, kalau nggak salah saya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, bolehkah saya tidak datang ke masjid? Maka Rasulullah SAW awalnya mengatakan boleh. Kemudian Rasulullah mau kembali bertanya kepada Abdullah ibnu Umi Maktum, mengatakan, wahai Abdullah, apakah kau mendengar azan? Maka Abdullah ibnu Umi Maktum mengatakan, ya, saya dengar azan. Kata Rasulullah, kalau kau mendengar azan, maka pergilah ke masjid. Ini salah satu anjuran Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, ya, kita merasa menjadi salah satu kewajiban, ya, untuk memakmurkan masjid itu. Ya, jangan sampai masjid itu maaf, ya, seminggu sekali baru kita datang ke sana. Ya, kapan itu? Jumat. Itu pun kalau kepleset. Kalau nggak, kadang pun itu pun tidak. Nah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, orang memakmurkan masjid, kemudian dia menunaikan salat dan menunaikan zakat. Ya, jadi menunaikan zakat. Kemudian walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sudah cenderung ke masjid adalah orang yang memang benar-benar hanya referensi hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rujukan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hatinya terpaut kepada masjid adalah salah satu golongan dari 7 golongan yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah, yaitu orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Ya, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, selama ada kesempatan sholat 5 waktu, dia akan tetapkan dirinya di masjid dan akan selalu hatinya itu terpaut kepada masjid. Dan ini nanti ketika di padang mahsyar orang sibuk dengan segala macam perlakuannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia naungan. Orang yang hatinya terpaut ke masjid akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala disiksanya hari mahsyar itu. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, menjadi daya tarik bagi kita mulai dari sekarang. Mari kita ramaikan masjid kita. Ya, di beberapa negara, khususnya kalau nggak salah kita di negara Turki itu, ya, yang sudah mulai menggalakkan ramainya masjid. Coba bayangkan kalau di hari Jumat itu masjid, masya Allah, ramai sekali, ya, sampai penuh. Kalau masjid di daerah daerah kita ini, masjid Amanatul Ummah kalau nggak salah saya, sampai luar-luar tuh, ya, sholatnya. Tapi ketika hari biasa, zuhur, nggak ada orang datang ke masjid. Pertanyaannya, di mana mereka sholat? Ya, orang yang tidak sholat Jumat itu kemana sholatnya pada hari yang lain? Berarti tidak sholat di masjid, kan? Artinya apa? Bahwa ada beberapa tuntunan-tuntunan anjuran Rasulullah yang tidak semua orang muslim itu melaksanakan, khususnya masalah sholat. Andaikan sholat 5 waktu kita seperti sholat Jumat, akan menjadi ciri-ciri kebangkitan Islam. Tapi faktanya bahwa kita hanya sibuk memikirkan bagaimana cara membangun masjid, memfasilitasi masjid, takjil datang ke masjid. Apa di bulan Ramadan ini? Takjil dibondong-bondongkan datang ke masjid. Yang berbuka puasa sedikit. Ini menjadi salah satu hal yang
perlu kita jadikan prihatin ya dalam diri kita, supaya mari berbondong-bondong datang ke masjid. Dan orang yang datang ke masjid, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lebih mudah dapat petunjuk. Ya, keterbalikannya tentu. Orang yang menjauhi masjid mudah masuk ke dalam kesesatan. Orang yang datang hatinya ke masjid, terpaut ke masjid, akan mudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan apapun di dunia ini selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedamaian yang bisa kita dapatkan di dunia ini selain Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Maka dalam Al-Qur'an katakan, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan dalam hati manusia, yang menambah keimanannya. Semakin lama imannya bertambah terus. Bagaimana cara kita bertambah keimanan kita? Hadiri masjid dan makmurkan masjid. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, mari ke depannya tentu kita galakkan senantiasa meramaikan masjid kita. Jangan kosongkan masjid kita. Jangan sampai masjid kita itu kosong daripada jamaahnya ya. Jangan sampai masjid kita sunyi, sepi ya. Usahakan semua kerabat kita ajak ke masjid ya, khususnya anak-anak kita. Ini juga lah, pengurus masjid jangan kejam-kejam kali. Ada anak-anak ribut sedikit dimarahin, kadang dipukul pakai sajadah. Ini membuat menjadi mereka trauma, tidak mau datang ke masjid. Kapan mereka dilatih untuk datang ke masjid? Yang mulai dari sekarang. Latih. Masalah ribut sedikit ya wajar, namanya juga anak-anak tentu kan. Dan juga kemudian untuk remaja-remaja kaum muslimin ya, khususnya peserta didik. Ayolah datang ke masjid anak-anak kami ya, datang ke masjid, ramaikan masjid ya. Kalau perlu kalian menjadi yang terdepan menggalakkan memakmurkan masjid. Tapi ingat, di masjid adalah tempat ibadah, bukan untuk tempat bermain. Sekarang ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang menjadikan masjid itu maaf banget, cuma sekedar numpang lewat, buang air kecil, buang air besar, tidak sholat di situ, tidak juga memakmurkannya ya, artinya tidak sholat, tidak juga menunaikan zakat di masjid-masjid itu. Jadi ini menjadi satu hal yang perlu kita jadikan gambaran pemprihatin kan kepada diri kita, supaya kedepannya kita lebih bagus lagi dalam memakmurkan masjid. Dan ingatlah bahwa ini pesan untuk kita para pengurus masjid siapa saja ya, sayangilah jamaah masjid, jangan buat keonaran di dalam masjid. Karena kadang kita ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala malu kenapa? Karena kita di antara pengurus masjid seringkali berselisih faham. Siapapun pengurus masjid, dialah yang diamanahkan. Kita dukung sebaik mungkin supaya kedepannya masjid, orang yang datang pun menjadi nyaman dan tenang. Karena siapapun yang berbuat masalah di masjid, tentu mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempatnya di masjid itu tidak untuk berlomba-lomba untuk menjadi pengurus, tapi berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid. Salat 5 waktu di masjid, makmurkan masjid, tunaikan zakat di masjid, dan semua urusan di masjid. Di masa Rasulullah SAW segala urusan di masjid. Ya, segala urusan di masjid. Bahkan latihan perang itu di daerah masjid. Musyawarah apapun di masjid. Baitul amal di masjid. Ya, semuanya di masjid. Ya, jadi kalau bisa kita buat kiblat kita ke masjid, akan menjadi pemersatu umat Islam. Jangan sampai berpecah belah ya, wala takhtalifu. Jangan berpecah belah antara umat Islam. Demikian barangkali kajian singkat tentang memakmurkan masjid. Semoga kita menjadi jamaah dan bagian-bagian daripada masjid-masjid di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, khususnya di negara-negara kita atau di daerah kita ya. Kita bagian dari sana. Semoga di akhirat kita menjadi saksi bahwa masjid itu menjadi tempat sujudnya kita. Jadi kita masjid-masjid itu menjadi saksi, bersyahadat di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan bin fulan pernah sujud di tempatku ya, di masjid, di lantai ini ya, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.